sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah kedatangan seorang inovator yang berasal dari dosen inovatif. Beliau adalah Ibu Insinyur Erna Yuliwati MT PhD yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, inovasinya adalah mengenai teknologi fotokatalisis untuk pengolahan air gambut. Seperti yang kita ketahui ya bahwa Sumatera Selatan ini banyak sekali daerah-daerah yang berlahan gambut nih. Nah, seperti apa inovasinya? Langsung saja ya kita sapa narasumbernya. Halo, apa kabar nih Bu Erna? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Baik nih Mhm. Bu Erna, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih kepada sahabat inovasi, apa sih yang melatar belakangi inovasi Ibu mengenai teknologi fotokatalisis untuk pengolahan air gambut nih Bu? Silakan. Terima kasih, atas pertanyaannya. Jadi yang melatar belakangi dari penelitian ini adalah adanya kualitas, air gambut yang ada di Sumatera Selatan pada umumnya, dan sampel yang kami ambil itu adalah sampel dari Indralaya, di mana air tersebut, sangat asam dan juga tidak bisa langsung digunakan. Jadi dengan latar belakang itu, kami mencoba untuk, meneliti, mudah-mudahan bisa menjadikan solusi bagi, masyarakat secara umum yang menggunakan ataupun yang ada, berada di tempat yang menggunakan air gambut tersebut. Untuk, deskripsi dari proses itu sendiri, itu memang sangat sederhana, menggunakan, lampu UV yang dengan 8 watt yang kami letakkan di dalam sebuah bejana. Ada sebuah, kontainer kaca, dan di dalam kontainer kaca itu ada sebuah kontainer lagi yang diletakkan air gambut. Untuk, penggunaan tambahan yaitu menggunakan, katalis semikonduktor yaitu titanium dioksida dengan tipe, anatase, di mana fungsi daripada titanium dioksida tersebut adalah membuat, terjadi, sebuah proses adsorpsi di mana akan mengurangi, jumlah daripada logam yang ada di air gambut, kemudian COD dan BOD hingga mencapai, dengan standarisasi dari baku mutu air. Selain daripada itu juga meningkatkan pH, di mana pH rata-rata dari air gambut yaitu sekitar 2 sampai 3. Nah, dengan proses yang memang, dengan proses sederhana tetapi waktu yang kami gunakan yaitu ada berkisar mulai dari 6 jam, 8 jam, 12 jam, hingga 24 jam dengan menggunakan fotokatalisis, itu air yang dihasilkan itu dapat, langsung digunakan. Jadi sudah memenuhi standar baku mutu, air, yang bisa kita gunakan sehari-hari. Baik nih Bu Erna. Jadi ini dari, inovasi yang Ibu ciptakan, yang kita ketahui kan tadi seperti Ibu jelaskan bahwa air gambut itu kan asam ya Bu ya dan juga tidak layak untuk langsung dikonsumsi. Iya, Padahal, di wilayah mungkin di Indralaya ya Bu tadi, banyak sekali ya Bu ya lahan gambut, air gambutnya itu jadi tidak bisa dikonsumsi langsung oleh masyarakat. Nah, Sobat Inovasi dengan adanya inovasi yang diciptakan oleh Ibu Erna ini tadi sudah, memenuhi standar baku mutu ya Bu ya? iya. Untuk dari pH-nya sendiri, kemudian tadi Ibu sempat menyinggung logam-logamnya Bu ya. Nah kalau dari logamnya sendiri, eee, bagaimana nih Bu dari berapa ke berapa atau logam apa saja yang bisa dikurangi dari inovasi yang Ibu ciptakan ini? Ya, jadi untuk logamnya sendiri itu yang kami, analisis adalah fero, yaitu besi, Mhm, zat besi. mmm, Karena memang terlihat sekali secara nyata bahwa ada kandungan, besi di dalam, air gambut tersebut. mhm, Ini ada memang proses air gambut kan proses alamiah ya, mhm, proses alamiah yang, kemudian satu lagi, memang standar baku mutu itu kita harus memeriksa, eee,
suspended solid, Mhm. kemudian COD dan BOD. Mmm. Jadi ada penurunan yang memang, cukup, signifikan dengan menggunakan UV. Nah, sekarang pasti akan bertanya tuh, "Gimana ya, kok lampu bisa menurunkan, Mhm. kadar oksida daripada, yang ada di dalam air gambut?" Mhm. Jadi kita, mmm, basis dari teori ini adalah, gelombang Mhm. gelombang daripada elektromagnetik yang bisa diciptakan dari, UV tersebut. Mhm. Jadi ada, sinar UV yang ini bisa kita gunakan bermacam-macam sebetulnya. Kami menggunakan 8 watt, dari setiap sudut jadi ada bejana, Mhm. berbujur sangkar, Mhm. kemudian diletakkan, lampu UV di setiap pojoknya. Jadi Mhm. ada 8 watt dikali, 4, Ya, jadi ya. 32 watt. Mhm. Nah, itu kemudian dinyalakan, ditutup dengan, aluminium foil dulu, kemudian Mhm. ditutup dengan, kain, Mhm. berwarna hitam, sehingga kita mengusahakan proses fotokatalisis ini dalam kondisi gelap. Mhm. Tidak ada intervensi dari cahaya yang dari luar yang masuk. Mhm. Untuk, panjang gelombang tertentu nanti akan dihasilkan dari, UV tersebut. Mhm. Nah, fungsi dari gelombang itu adalah dia mengionisasi dari katalis, semikonduktor dari Mhm. titanium dioksida. Titanium dioksida akan menjadi ion, Ti dan Mhm. kemudian O2, lalu mereka berdualah yang, akan menjadi pahlawan di sini, yang Oke. akan mengikat ataupun menurunkan. Mhm. Dengan cara misalnya, setelah terjadi ionisasi, maka, akan ada, lompatan-lompatan daripada elektron di Mhm. dalam air tersebut. Mengapa dia bisa terjadi lompatan-lompatan? Itu akibat hasil energi foton yang dihasilkan dari gelombang elektromagnetik yang keluar ataupun diproduksi oleh lampu yang kita letakkan di, luar daripada bejana tadi. Mhm. Nah, bejana tersebut dengan syarat dia harus tembus pandang. Jadi antara Oke. UV Mhm. dan, bejana yang diletakkan itu Mhm. kita menggunakan gelas transparan. Mhm. Di sini tanpa ada tambahan temperatur, tanpa ada tekanan yang ditambahkan, karena sifatnya jika ada temperatur tambahan itu justru akan mengurangi energi foton yang akan dihasilkan. Nah, Oke. energi foton tersebut itu akan merubah atau memecah-mecah molekul air menjadi ion-ion juga. Mhm. Nah, yang di sini yang jadi potensi paling tinggi yang akan kita unggulkan itu adalah sebanyak-banyaknya kita harus memproduksi ion hidroksil. Mhm. Nah, ion hidroksil inilah yang akan, mengurangi daripada COD, kemudian BOD, mengikat Fe, sehingga akhirnya, eee, semua, komposisi yang memang berlebih, tidak sesuai dengan baku mutu itu bisa menjadi lebih rendah. Oke nih sahabat inovasi ini luar biasa sekali nih penjelasan dari Bu Era nih para mahasiswa ini wajib menonton ini karena banyak sekali ilmu yang didapat ya Bu ya. Dari mulai gelombang UV-nya, kemudian dari gelombang UV yang bisa mengionisasi tadi ya Bu sehingga tadi ada pahlawan ion yang bisa mengikat ion-ion yang lain sehingga bisa menjadi, menurunkan pH ya Bu dan Ya. menurunkan, logam-logam tertentu nih. Nah sahabat inovasi ini saya penasaran juga nih Bu, dari air yang tadi Ibu uji coba, memakan waktu berapa lama nih, Bu? Sehingga bisa menghasilkan, air yang sesuai dengan standar baku mutu nih, Bu? Dari penelitian yang ada 24 jam cukup. 24 jam, wah luar biasa sekali, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Bu, ya, dan itu dari air yang tidak bisa dipergunakan sama sekali sebelumnya ya, Bu, ya, untuk Iya, kebutuhan kita, jadi bisa ya, Bu, ya. Nah, Bu, ini, sudah pernah diuji coba digunakan langsung ke masyarakat atau bagaimana nih, Bu? ya, ini belum dilakukan ke masyarakat karena memang baru kami selesai penelitiannya dan setelah ini kami akan membuat, sebuah alat yang memang compact karena yang kemarin yang dibuat itu masih skala laboratorium, Mbak. Mhm. Jadi masih dengan alat-alat yang ada di laboratorium dan nanti kami akan, membuat yang bisa mobile yang memang mudah untuk dibawa-bawa Mhm. kemana-mana dan itu mau diuji cobakan dulu, ke
balik lagi ke Indralaya lagi dulu, kemudian mungkin mengambil di apa kantor kelurahan atau ke sekolahan atau belum belum kami pastikan itu kemana. Mhm. Setelah nanti selesai baru kami uji cobakan di masyarakat umum. Oke nih, jadi sebenarnya ini penelitiannya sudah selesai, tapi karena baru saja selesai ya Bu ya, Baru belum selesai. sempat nih sahabat inovasi diuji cobakan, tapi kalau dari lihat hasilnya sudah layak nih untuk dikonsumsi di masyarakat ya Bu ya. Ya. Nah Bu, tentunya kan dalam setiap kita berinovasi ada hambatan nih Bu. Apakah ada hambatan yang cukup berarti Bu dalam inovasi yang Ibu ciptakan ini? Kalau hambatan yang berarti sebetulnya nggak ada ya, Mhm, karena memang, eee, prosesnya itu sederhana, mhm, kan prosesnya juga kami buat sesimpel mungkin sehingga dapat digunakan oleh masyarakat umum. mhm. Hanya memang, setelah ini kami baru membuat, merakit alat-alat yang memang, bisa langsung mobile dibawa ke mana-mana Mmm. dan juga, mmm, ya sebelumnya pengurusan paten dulu. Oh betul Ya, sekali. Mhm, pengurusan paten dulu. Nah, ini yang jadi saya belum belum berani, menggambarkan ya, mhm, karena betul. ini gambarnya masih di, mahasiswa dan Mhm, kami akan patenkan terlebih dahulu. Setelah mendapatkan nomor registrasi paten, baru kami akan buat dengan berbagai, kapasitas yang ada mhm. dan mungkin itu setelahnya baru luncurkan ke Aplikasikan. masyarakat, ya. Oke nih, nah sahabat inovasi, nanti jika memang ada pertanyaan ya Bu ya seputar, inovasinya mungkin bisa meninggalkan komen di link YouTube kita, atau juga mungkin ada nih para pengusaha nih Bu yang mungkin yang tertarik ya Bu nanti kalau sudah dipatenkan mungkin bisa diajak kerja sama nih sehingga alatnya bisa digunakan di masyarakat secara luas ya Bu ya. Ya. Nah Bu, mungkin ini terakhir Bu untuk harapan ke depannya nih seperti apa Bu? Silakan. Ya, untuk harapan ke depannya memang kita tidak bisa merubah alam. Mhm, Jadi seperti yang sudah ada itu kita hanya mampu bermitigasi dan adaptasi. Nah, ini untuk keduanya inilah yang kita lakukan. Nah, untuk kita mengurangi kondisi-kondisi yang memang tidak bisa kita terima, lalu kita lakukan apa yang adaptasi apa yang bisa memungkinkan. mhm, Jadi, setiap, kalau memang air gambut tersebut memang toh dia akan ada dan ada terus yang nggak bisa kita ubah, karena mhm, itu adalah sebuah proses alam yang memang sudah ratusan tahun terbentuk dan air tersebut, kita gunakan. mhm. Jadi, memang di daerah-daerah tertentu kita memang pasang, menggunakan alat-alat tertentu sehingga kita dapat memanfaatkan, air gambut sebagai untuk kehidupan kita. Oke nih. Nah, sahabat inovasi, Bu, ini mungkin ada ucapan terima kasih mungkin untuk pihak-pihak yang sudah membantu atau mensupport dalam, inovasi ini, Bu, silakan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada, masyarakat yang di tempat, di Indralaya yang memang, bersedia untuk kami ganggu terus-menerus untuk mengambil air di Mhm, sana dan ucapan terima kasih kepada, Universitas Muhammadiyah Palembang, karena proses, penelitian ini kami lakukan di laboratorium program studi teknik kimia Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang. baik nih sahabat inovasi tentunya belajar dari ibu dosen kita nih dengan Bu Erna, bahwa untuk menciptakan suatu inovasi pekalah Bu ya, peka terhadap lingkungan kita, permasalahan apa yang ada di sekitar kita, lalu kemudian dari permasalahan itu bisa kita carikan solusinya, sehingga bisa menciptakan suatu inovasi tentunya yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga bisa menghasilkan atau peningkatan ekonomi tentunya ya Bu ya. Nih Mhm. Bu kita nantikan nih Bu ya untuk patennya segera diproses sehingga inovasinya bisa dimanfaatkan oleh segala pihak nih ya Bu. Dan terima kasih juga sudah hadir di sini bersama kami untuk berbagi inovasinya Bu. Kita tunggu lagi inovasi-inovasi yang berikutnya. Mungkin kalau sahabat inovasi ingat nih Bu Yana sudah berapa kali tampil nih di podcast One Day One Innovation untuk, berbagi inovasi bersama kita nih. Kita nantikan kembali ya Bu untuk kita sharing kembali Ya. bersama sahabat inovasi nih. Nah sahabat inovasi ingatlah dimanapun kita berada untuk lebih peka nih terhadap lingkungan kita sehingga bisa menghasilkan suatu inovasi yang bisa mengurangi, atau mengatasi permasalahan yang ada di sekitar kita. Karena sahabat inovasi tidak perlu khawatir,
Ingat kita memiliki jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam Salam inovasi. inovasi.